Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pelajaran hari ini ya. Pelajaran selanjutnya adalah durasi waktu. Durasi waktu atau lama waktu yang dibutuhkan. Cara mencarinya adalah dengan waktu akhir dikurangi waktu awal, atau waktu sampai dikurangi waktu berangkatnya. Itu kalau mencari durasi waktu atau lama waktu yang dibutuhkan. Bisa jadi lama perjalanan juga bisa. Nah, kalau mau mencari waktu berangkatnya, berarti waktu akhir dikurangi durasi waktu. Nah, kalau mau mencari waktu akhirnya, berarti tinggal dijumlahkan, Kak. Waktu awal tambah durasi waktu. Langsung ke contoh ya. Contoh cara mencari durasi waktu. Nah, contoh pertama adalah Rahmat berangkat sekolah pukul 7.45. Ini sebagai waktu awal. Berarti waktu berangkatnya. Kemudian sampai sekolah pukul 8. Karena dia sampai, maka itu sebagai waktu akhir. Nah, pertanyaannya apa? Lama perjalanan. Lama perjalanan tadi kan Ustazah jelaskan dia sebagai durasi waktu. Maka rumus yang digunakan adalah ini, Kak. Karena dia mencari lama perjalanan atau durasi waktu. Berarti ini rumus yang digunakan. Durasi waktu sama dengan waktu akhir kurangi waktu awal. Nah, jadi lebih mudahnya kita pakai seperti ini. Diketahui waktu akhir sama dengan 8, waktu awal sama dengan 7.45. Kemudian apa yang ditanyakan harus jelas juga. Yang ditanyakan adalah lama perjalanan. Lama perjalanan tadi kita masukkan sebagai durasi waktu. Nah, setelah tanyakan baru kita jawab. Jawab apa yang tadi yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah durasi waktu. Maka kita harus gunakan rumusnya durasi waktu. Rumusnya durasi waktu adalah waktu akhir kurangi waktu awal. Berarti waktu akhirnya adalah pukul 8. Waktu awalnya adalah pukul 7.45. Nah, perhatikan di sini ya. Ini kan ada angka di belakang titik. Angka di belakang titik adalah sebagai menit. Angka di depan titik sebagai jam. Jangan sampai tertukar. Nah, kemudian untuk pengurangan itu sendiri, menit harus dikurangi dengan menit. Jam dikurangi dengan jam. Jadi harus jajar seperti ini. Nah, perhatikan di sini. Jadi 0,00 kurang 45. Dan jamnya harus pukul 8 kurang 7. Nah, pertama menghitung adalah dari belakang, yaitu di bagian menitnya. 00 kurang 45 itu kan tidak bisa. Berarti kita harus pinjam di depannya, yaitu pinjam pada bagian jam. 8 dipinjam 1 tinggal 7. Nah, 00 ini kan tadi dipinjemin 1 jam. Karena 1 jam tadi yang dipinjam itu pindah di menitnya, maka jam itu harus diubah ke dalam bentuk menit. 1 jam itu berapa menit kemarin, Kak? 1 jam itu sama dengan 60 menit. Berarti kita tulis di sini adalah sebagai 60. Nggak boleh tetap 00 atau ditulis 1. Karena kita minjem 1 jam, maka di sini tulis 1 juga tidak boleh. Jadi harus disesuaikan. Yang dipinjam adalah 1 jam. Berarti kalau dipindah ke tempat menit, jamnya diubah menjadi menit. Yang dipinjam tadi 1 jam. 8 dipinjam 1 jam tinggal 7.
Nah, 1 jamnya tadi diletakkan di bagian menit, yaitu di belakang titik. Nah, kalau dipindah ke bagian menit, otomatis 1 jam tadi berubah menjadi menit. Nah, 1 jam sama dengan 60 menit. Kemudian yang bawah tetap. Nah, baru bisa kita kurangi, ya kan? Tadi kan 0 kurang 45, nggak bisa. Nah, setelah kita pinjam, sekarang jadinya 60 kurang 45. Berapa? 15. Kemudian 7 kurang 7, 0. Nah, selesai, Kak. Kemudian sampai sini bagaimana selanjutnya? Nah, angka ini yang kita dapat adalah angka yang di belakang titik. Berarti dia adalah sebagai menit. Jadi, waktu yang dibutuhkan Rahmat untuk berangkat ke sekolah itu adalah 15 menit. Contoh kedua, Farah tidur pukul 9. Bangun tidur pukul 10.30. Farah tidur selama, nah kalau ada kata selama, itu berarti yang ditanyakan adalah durasi waktu, maka kita gunakan rumus ini. Waktu awalnya berapa, Kak? Waktu awalnya adalah pukul 9 karena baru mulai tidurnya. Kemudian bangun tidur, berarti itu waktu akhirnya 10.30. Jadi diketahui waktu akhirnya sama dengan 10.30, waktu awalnya pukul 9. Yang ditanyakan adalah lama waktunya Farah tidur, berarti yang ditanyakan adalah durasi waktu. Nah, setelah tanyakan baru kita jawab. Karena yang ditanyakan adalah durasi waktu, maka kita gunakan rumus ini. Jadi, waktu akhir kurangi waktu awal. Waktu akhirnya adalah pukul 10.30. Kurangi waktu awal. Ingat ya, menit kurang menit, jam kurang jam. Berarti 30 kurang 00 bisa nggak? Bisa. 30 kurang 00 tetap 30. Kemudian yang menitnya sudah selesai dihitung, baru kita ke jamnya. 10 kurang 9 berapa? 1. Nah, untuk penulisan durasi waktu tidak seperti ini ya, Kak. Ini hanya untuk menunjukkan bahwa waktu yang dibutuhkan adalah 1 jam 30 menit. Jadi penulisan waktu untuk durasi waktu adalah seperti ini ya. Contoh selanjutnya adalah mencari waktu awal. Nomor 1, Hani mencuci baju selama 2 jam. Ini berarti sebagai durasinya karena ada kata selama. Yang selanjutnya, jika Hani selesai mencuci baju, di sini ada kata selesai. Berarti ini sebagai waktu akhirnya. Maka yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah waktu awalnya, yaitu waktu memulai mencucinya. Jadi kalau ditulisnya seperti ini. Jadi diketahui durasi waktunya adalah 2 jam. Waktu akhirnya adalah 12.45. Nah, yang ditanyakan adalah waktu awal. Berarti dijawabnya kita menggunakan rumus mencari waktu awal. Rumusnya waktu awal sama dengan waktu akhir kurangi durasi waktu. Berarti cara mengerjakannya, karena ini yang diketahui durasi waktunya adalah 2 jam, maka angka 2-nya ini diletakkan di bagian jam. Berarti kita sejajarkan di bagian jam seperti ini ya, Kak. Kalau sudah bagian menitnya, karena di sini nggak ada menitnya, berarti 00. Sekarang tinggal dikurangi saja. 45 kurang 00 sama dengan 45. Karena ini masih bagian menit. Kemudian 12 kurang 2 sama dengan 10. Nah, sudah ketemu. Jadi, Hani mulai mencuci pukul 10.45. Contoh kedua yaitu Ahmad pulang sekolah pukul 12.15. Jika Ahmad di sekolah selama 4,5 jam, maka Ahmad mulai belajar di sekolah pukul, berarti 12.15 ini sebagai waktu akhir,
dan durasinya adalah 4,5 jam. Kemudian ditanyakan waktu awalnya, yaitu awal mulai belajar. Maka jawab menggunakan rumus waktu akhir kurang durasi waktu, yaitu sama dengan 12:15 kurang 4,5 jam. Nah, untuk menghitung ini Kak, perhatikan di durasi waktunya ini ada 4,5 jam. Nah, kalau ada bentuk desimal, ingat ya, kalau ada bentuk desimal pada durasi waktu, maka kita harus pisahkan. Caranya adalah sebagai berikut. 4,5 jam itu sama dengan 4 jam. 4 jam ini adalah angka di depannya koma. Tambah 0,5 jam. 4,5 itu kan sama dengan 4 tambah 0,5. Ingat ini ya Kak ya. Nah, jadi kita pisahkan. 4-nya jadi 4 jam tambah 0,5 jam. Setelah kita pisahkan seperti ini, sekarang kita cari 0,5 jam ini berapa menit. 0,5 jam. Ingat cara mengubah waktu kemarin ya. 0,5 jam berapa menit? Berarti 0,5 kali 60 menit. Sama dengan 0,5 kali 60 itu adalah 30 menit. Jadinya 4 jam. Jadinya 4,5 jam sama dengan 4 jam tambah 0,5 jam sama dengan 4 jam tambah 30 menit. Kalau sudah ketemu seperti ini baru bisa kita kurangi. Nah, 12, 15 kurang 4, 30. Ingat ya, pengurangannya menit dengan menit, jam dengan jam. Berarti di sini 15 kurang 30. 15 nggak bisa dikurangi 30, maka 15 harus pinjam 1 jam di angka 12. 12 sudah dipinjam 1 jam, tinggal 11. Nah, 15 tambahin 1 jam, berarti 15 ditambah 60. Jadinya 75. Ingat ya, ditambahkan 15 ini tambah 1 jam. Itu sama dengan 15 tambah 60 menit. Jadinya 75 menit. Nah, kalau sudah seperti ini, baru dikurangi 5 kurang 0,5, 7 kurang 3, 4, 11 kurang 4, 7. Berarti waktu awal atau waktu mulai Ahmad belajar adalah 4 jam 30 menit. Jadi Ahmad mulai belajar pukul 7.45. Mencari waktu akhir. Contoh nomor 1, adik mandi pukul 7.25. Ini sebagai waktu awalnya 7.25 karena mulai mandinya. Kemudian adik mandi selama 15 menit. Karena di sana ada kata selama, berarti itu sebagai durasi waktu. Kemudian yang ditanyakan adalah waktu selesai mandinya. Berarti itu adalah waktu akhir. Maka dijawab, rumusnya mencari waktu akhir adalah waktu awal tambah durasi waktu. Berarti pukul 7.25 tambah 15 menit. Nah, karena di sana yang diketahui adalah 15 menit, maka ditulisnya 15-nya itu di bagian menit, berarti di belakangnya titik. Tinggal dijumlahkan. 5 tambah 5, 10. Simpan 1, 1 tambah 2, 3, 3 tambah 1, 4. 7 tambah 0, jadinya 0, 7, 40. Jadi selesai mandinya adalah pukul 7
lewat 40 menit. Contoh kedua, kakak belajar selama 55 menit. Jika kakak mulai belajar pukul 19.30, maka kakak selesai belajar pukul, berarti diketahui durasi waktunya adalah 55 menit dan waktu mulai belajarnya itu yaitu pukul 19.30. Maka kakak selesai belajar pukul itu berarti waktu akhirnya. Berarti yang ditanya adalah waktu akhir. Dan dijawab waktu akhir rumusnya adalah waktu awal tambah durasi waktu. Berarti sama dengan 19.30 tambah 55 menit. Maka cara menghitungnya adalah sebagai berikut. Karena 55 itu dalam bentuk menit, maka kita letakkan dalam bagiannya menit, yaitu di belakangnya titik. Kita jumlahkan. 0 tambah 5, 5. 3 tambah 5, 8. 19 tambah 0 sama dengan 19. Berarti selesai belajarnya yaitu pukul 19.85. Jadi 85 menit ini kita ubah dulu menjadi jam. Berarti biar mudahnya kita kurangi saja. 1 jam itu kan 60 menit, berarti dikurangi 60 menit. 5 kurang 0, 5, 8 kurang 6, 2. Nah, karena sudah dikurangi 1 jam kan, penulisannya jadi 1 jam 25 menit. Berarti 1 jamnya ini dimasukkan ke bagiannya jam. 19 tambah 1. Jadi penulisannya 19 lewat 85 menit ini. Untuk penulisannya jadinya tadi 1 jamnya ditambah ke 19, berarti 19 jadi 20. Nah, sisanya tadi setelah dikurangi kan ada berapa? 25. Jadi, kakak selesai belajar pukul 20 lewat 25 menit. Ini diubah karena dalam penulisan menit tidak ada yang lebih dari 60. Cukup sekian pelajaran hari ini. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.